Kita akan dengarkan firman Tuhan untuk saudara tentang manusia jatuh dalam dosa. Kenapa sih manusia itu sering jatuh dalam dosa? Apa yang menyebabkan manusia itu jatuh dalam dosa? Dan kadangkala manusia itu tidak kuat. Tetapi Tuhan berkata, sekalipun 7 kali dalam Mazmur, 7 kali hambaku itu jatuh dalam dosa, tetapi dia akan bangkit kembali. Itu dia. Anakku itu jatuh. Bukan berarti Daud itu disebut orang yang tidak pernah berdosa. Tetapi Raja Daud, dialah orang yang berkenan di mata Tuhan. Raja Daud adalah orang yang paling berkenan di mata Tuhan. Maka dikatakan, dari keturunan Raja Daud lah Yesus Kristus lahir. Benar. Apakah Raja Daud tidak berdosa? Berdosa. Tetapi kenapa Raja Daud itu disebut dia orang yang berkenan di mata Tuhan? Dosanya itu 3 kali. Pertama apa? Dia berzina dengan Betseba, yaitu istri dia, tentaranya berzina. Dia ambil istri orang. Ada istrinya, tapi dia ambil istri orang karena cantik. Itu Raja Daud. Dan tidak hanya itu, ketika dia ambil istri orang menjadi istrinya, dia buat pembunuhan berencana. Ini misalnya lagi. Dia suruh Uria sama panglima perangnya buat dia di depan. Nanti ketika dia di depan, bunuh kalian semua, biar orang istri dia. Maka apa yang terjadi? Dilakukan seperti itu. Pembunuhan berencana, berlapis namanya, berlapis. Kalau di Indonesia, kalau disebut pembunuhan berencana, wah hukumannya mati itu. Seperti terdisambu. Pembunuhan berencana bagi saudara kepada Yosua ini. Ini Daud juga begitu. Daud akhirnya apa? Ketika berperang dengan orang Filistin, mereka bunuh semua tentara Israel dan panglima perang. Tinggal Uria yang sendiri mati lagi. Itu dosa Daud. Dan tidak hanya itu, apalagi dosa Daud. Kenapa dia disebut orang yang berkenan di mata Tuhan? Bukan berarti kita tidak bisa jatuh dalam dosa. Boleh jatuh dalam dosa, tetapi kita tidak hidup di dalam dosa. Itu bedanya orang percaya. Boleh kita jatuh, boleh, tetapi kita hidup dalam dosa. Dia akan bangkit. Karena habitat kita bukan di dalam dosa lagi. Amin, haleluya. Ini dia. Apa yang terjadi saudara? Datang Nabi Nathan. Daud, kamu itu, Tuhan bilang kepada Nabi Nathan, pergi peringatkan raja itu bahwa kerajaannya tidak kokoh lagi. Ada kebun anggur punya orang, ini harta warisan, tetapi ada orang kaya raya, dia punya anggur juga, tapi direbut anggur itu. Dan akhirnya apa? Dia rebut itu, nangis lagi punya anggur. Datang raja, aku kurang aja itu orang itu, kata dia. Nggak ada pergi kemanusiaannya. Kurang aja itu orang itu. Tidak ada belas kasihannya. Kaulah itu, kata Nabi Nathan. Kaulah itu. Kau ambil istri orang, ada istrimu. Apa dia bilang? Pulang itu Nabi Nathan. Langsung dia berlutut menangis-nangis. Tuhan, aku sudah salah. Aku salah. Aku minta ampun di hadapanmu. Aku mengakui dosaku. Aku salah. Benar Tuhan, aku ambil istri orang. Aku bunuh suaminya. Tuhan ampunilah aku. Tuhan bilang, kamu sudah diampuni. Tuhan sudah ingatkan, kamu sudah diampuni Tuhan. Tetapi akibat dosa, anakmu itu akan mati, tidak akan hidup. Dan keturunanmu antara anakmu akan kudeta sama kamu. Benar Tuhan?
Benar. Anaknya Yerobeam mengkudeta dia, malah ingin membunuh dia, menggantikan dia. Apa dia bilang? Gak apa-apa Tuhan, tapi hubunganku sudah tersambung dengan Tuhan, gak apa-apa. Tetapi hubunganku sudah tidak putus lagi dengan itu. Aku terima itu konsekuensi dosa itu. Itulah dia Tuhan. Wow, Daud ini beda dengan Saul. Saul ketika diperingatkan tentang dosa dilakukannya, dia tidak mengakui. Daud diakui dan tidak diingat. Maka dia bilang, inilah hamba anakku Raja Saul, Raja Daud, orang yang berkenan di mana. Itu kata Tuhan. Bukan berarti dia kuat akan dosa, bukan berarti dia tidak bisa berdosa, bisa, tetapi langsung bertobat. Itulah Raja Daud. Haleluya. Itu dia. Ada lagi dosanya. Apa dosa Daud? Dia suruh panglima perangnya supaya mensensus semua bangsa Israel ini, Yehuda semua datang berdebar hatinya. Aduh, itu parah sekali ini Raja ini, Daud ini. Tapi karena perintah disensus. Tujuannya apa? Menunjukkan kebesarannya, menunjukkan kekuasaannya, kesombongannya. Maka Tuhan marah. Engkau Daud raja yang sombong. Maka ada 3 hukuman untuk engkau akan dikejar-kejar selama 3 bulan dan istrimu akan ditiduri oleh orang-orang asing itu. Yang kedua, akan ada penyakit sampar di sini, semua akan mati. Kelaparan akan terjadi dan akan terjadi kematian. Maka Raja Daud bilang apa? Tuhan, biarlah aku jatuh di tanganmu. Janganlah dosaku yang ada kesombongan. Kenapa dihukum rakyat ini? Dosaku lah kepadaku lah. Kata Daud. Apa dia bilang? Tuhan, ampunilah aku. Aku terima hukuman itu. Biarlah kena sama saya. Dan apa yang terjadi saudara? Penyesalan dosanya itu, dia beli domba 100 disembelih. Bayangkan, domba itu mahal bagi saudara. Setiap satu langkah disembelih, langkah sembelih, satu langkah sembelih. Bayangkanlah itu, domba kerbau mahal sekali. Domba dibikin dari kerbau mahal sekali. Tapi dia korbankan itu penyesalan dosa. Dan apa yang terjadi saudara? Sampai ada di Mazmur pengakuan dosa luar biasa. Maka Tuhan bilang, inilah hamba-Mu yang berkenan, kepadanya aku berkenan. Kenapa itu Daud? Bukan berarti dia bisa jadi dosa, tetapi dia hamba yang berkenan di mata Tuhan karena dia bertobat. Haleluya, amin. Kita harus bertobat saudara. Ketika kita ditegur oleh Tuhan, jangan keraskan hati kita seperti Raja Saul atau seperti Raja Firaun. Dikeraskan hatinya sampai dia tidak mau membawa orang Israel keluar. Jangan saudara, kita lembutkan hati kita bertobat seperti Daud. Maka Tuhan bilang, inilah hamba-Ku, kepadanya aku berkenan. Haleluya. Mari kita belajar pada saudara tentang dia itu manusia jatuh dalam dosa. Kejadian pasal yang ketiga. Mari kita buka Alkitab kita pada saudara. Kejadian Perjanjian Lama. Nah, di Kejadian pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Nanti akan saya jelaskan pada saudara. Perjanjian Lama paling pertama sekali. Terus saudara, kalau Alkitab kita di rumah jangan lupa dibawa ke sini. Alkitab itu dibawa ke gereja. Ya, amin, haleluya. Kita baca bersama-sama. Kejadian pasal 3 tentang Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Ayat 1 saya bacakan, nanti Bapak Ibu Saudara baca ayat 2. Kita bergantian. Ada burung ular, ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat, yang dijadikan oleh Tuhan Allah
Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Ayat 4. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah-buah itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. 1, 2 ya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menjemput daun pohon ara dan membuat cawan. Ini manusia pertama yang diciptakan oleh Allah, yaitu Adam dan Hawa. Dibentuk dari mana? Dari bibit tanah dan dihembuskanlah napas kehidupan. Adam itu Allah yang berbentuk, tetapi Hawa dari mana dia? Dari tulang rusuk. Hawa itu dari tulang rusuk. Ketika Adam tidur nyenyak, dikatakan dalam firman Tuhan, tidur nyenyak di Taman Eden itu, maka Allah datang membuat. Karena gini, kenapa? Karena Allah tahu apa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh Adam. Ketika dia memberi nama kepada semua binatang-binatang, jadi Adam yang memberi nama kepada semua binatang di dunia ini. Ternyata ketika dia memberi nama kepada binatang itu, dia melihat siapa yang cocok pasangannya. Karena binatang itu ada pasangannya. Berpasang-pasangan semua itu ada pasangannya. Dari dia ada pasangannya. Asal itu berkembang dia. Tapi dia lihat itu sambil dia lihat tuh, kamu anjing lah kau ya, namamu anjing. Oh, namamu burung merpati lah. Namamu rusa. Namamu sapi, namamu domba. Tapi itu berpasang-pasangan semua. Jadi yang memberi nama kepada semua binatang di dunia ini ada. Tapi ketika dia beri nama itu, dia lihat mana di pasangan. Kok nggak ada yang cocok itu. Ketika dia tidurnya, maka Tuhan tahu ternyata ada ingin mencari pasangan. Daripada dia berzina kepada binatang, Tuhan tahu kan akhirnya apa? Tidurnya dan dia tiba-tiba dia bangun, ada perempuan di sampingnya. Siapa itu? Hawa. Itulah ibu dari semua makhluk yang hidup. Dia bilang, itulah pendampingmu, itulah istrimu. Tuhan tahu apa yang terbaik buat kita. Amin, haleluya. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Tuhan tahu apa yang kita perlukan dalam hidup ini. Oleh karena itu jangan khawatir, jangan bimbang dalam hidup Tuhan. Amin, haleluya. Haleluya. Kita melihat tadi di sini, ternyata ada perintah yang diberikan Allah kepada Adam. Ada pohon, ada buah pohon pengetahuan yang baik yang jahat di tengah-tengah pohon ini. Tidak boleh kau makan atau raba. Kalau kau makan itu engkau mati. Iya, siap. Ternyata itu Tuhan langsung berbicara. Allah langsung berbicara kepada Adam. Langsung bertemu muka dengan muka. Ternyata kepada istrinya tidak langsung Allah berngomong itu. Sama siapa? Lewat suaminya. Ketika ada istri sampingnya, maka Adam bilang, hai istriku, Hawa, itu ada pohon di tengah-tengah
pengetahuan yang baik dan benar itu nggak boleh kita makan dan kita ambil, kita raba. Karena Tuhan sudah berfirman kepadaku. Siap. Jadi itu perantaraan firman itu kepada Hawa. Sekarang menjadi pertanyaan bagi saudara. Kenapa ular itu melalui iblis menggoda Hawa duluan daripada Adam? Kenapa iblis itu menggoda Hawa dulu daripada Adam? Itu tadi yang saya ngomong tadi. Karena firman itu langsung, perintah itu langsung dari Allah kepada Adam. Jadi iblis itu tahu, nggak mau dia kepada Adam duluan, dia pada Hawa. Karena firman itu tidak langsung kepada Hawa, tapi melalui perantara. Lewat siapa? Lewat Adam. Maka iblis itu menggoda perempuan itu. Dikatakan tadi itu ular itu yang paling cerdik di antara binatang. Maka ular itu datang kepada Hawa. Apa dia bilang? Komunikasi lah. Ternyata binatang itu, ular itu bisa bicara. Bahkan tidak hanya itu, ular itu bisa berjalan. Ada kakinya. Kita lihat nanti di situ. Maka datanglah ular ini bercakap-cakap dengan Hawa. Apa dia bilang? Ular berkata, apakah semua pohon di taman ini boleh kamu makan buahnya? Maka perempuan bilang apa? Buah di tengah-tengah pohon itu tidak boleh kami makan. Buah pengetahuan tidak boleh kami makan itu. Atau raba, kata Hawa. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan, sekali-kali kamu tidak mati. Sekali-kali kamu tidak mati. Tetapi engkau akan sama seperti Allah. Matamu akan terbuka dan engkau akan sama seperti Allah, mengetahui tentang yang baik dan yang jahat. Itu percakapan itu kepada Hawa. Iblis itu bilang apa? Sekali-kali kamu tidak mati, tetapi kamu akan seperti Allah, mengetahui yang baik dan yang jahat. Itu dia. Iblis itu menawarkan sama seperti Allah itu apa? Ingin menyamai Allah, kesombongan. Ingin menyamai Allah, kesombongan. Itulah dosa pertama itu Bapak Saudara. Iblis itu jadi dalam dosa karena kesombongan. Iblis disombong. Dulu bukan iblis, malaikat. Iblis dia tangan Allah. Jadi Lucifer ini tangan Allah. Jadi melalui dia lah uning-uningan, musik, pokoknya segala puji-pujian dan penyembahan harus melalui dia. Mainkan pujian penyembahan kepada Allah, musik, rebana, uning-uningan, semua seuling apapun mainkan. Diperintahkan dia, maka semua malaikat Tuhan memuji. Ternyata ada niat di hatinya apa? Kenapa tidak aku yang memuji? Jadi seperti dirjennya lagi, dirjen. Kenapa tidak aku yang memuji ya? Itulah niat di hatinya ingin menyamai Allah, tapi Tuhan tahu isi hati Lucifer itu. Maka Tuhan turunkan dari surga. Itulah dosa kesombongan, menyamai Allah. Maka dia menjelma menjadi iblis di bumi ini sampai sekarang. Tapi tidak hanya itu, dia ambil seperempat malaikat itu bersama-sama dengan dia. Bukan hanya dia saja. Bayangkanlah saudara, seperempat malaikat itu bersama dengan dia memberontak kepada Allah dengan dosa tersebut. Dan ini juga yang dilakukan oleh iblis itu kepada Adam dan Hawa. Dosa kesombongan yaitu apa? Kamu akan sama seperti Allah jika engkau ambil buah pohon itu. Maka engkau akan tahu yang baik dan yang jahat. Maka perempuan itu mengambil. Maka dia makan dan dikasih kepada suaminya Adam. Maka terbukalah mata mereka. Mereka telanjang. Mereka telanjang. Maka mereka mengambil cawat dari kulit kayu itu karena mereka mati.
Maka Allah datang. Saya lanjutkan cerita firman ini. Maka Allah datang memanggil mereka, Adam, Adam, di mana engkau? Adam bersembunyi karena takut, dan Hawa bersembunyi karena takut. Maka Adam berkata, aku di sini Tuhan. Kenapa engkau telanjang? Siapa yang memberitahukan itu kepada engkau? Aku takut bahwa aku telanjang, maka aku bersembunyi. Siapa yang memberitahukan itu kepadamu? Ular perempuan ini yang kau tempatkan di sisi. Ditanya perempuan itu, kenapa engkau makan itu? Bukan aku. Siapa? Ular itu. Maka ditanya ular, kutulah engkau ular. Engkau akan dengan perutmu engkau berjalan dan makananmu akan berubah. Saya lihat dari firman ini, Adam dan Hawa itu tidak langsung mengaku dengan jujur. Beda dengan Daud, langsung mengakui dengan jujur. Tapi apa? Saling menyalahkan. Bukan aku itu, perempuan itulah yang kau tempatkan di sisiku. Bukan aku, kata bilang sama perempuan itu, sama Hawa. Ular itu. Kecuali kalau dibilang aku yang salah Tuhan seperti Daud, beda hukuman. Tapi Adam dan Hawa tidak langsung mengakui dengan jujur. Dia mengkambing hitam, menyalahkan satu dengan yang lainnya. Inilah akibat dari orang yang tidak mengaku salah. Sudah salah tapi dia diakui, dia akan menyalahkan semua orang. Dia akan mengkambing hitamkan semua orang. Begitu. Dan dia akan mencari-cari kesalahan orang. Itu dia. Orang yang tidak mengakui jujur kesalahannya di hadapan Tuhan. Jangan sampai ada seperti itu dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Sudah tahu dia salah, kan dia bilang bukan aku, dia itu. Wah. Kalau Adam dan Hawa mengakui dengan jujur, hukuman itu tidak seperti itu. Tapi karena mereka tidak mengakui dengan jujur, Adam, engkau dengan susah payah mencari makananmu belum kesakit. Hai Hawa, engkau kan sakit-sakitan ketika engkau melahirkan. Itu hukuman. Coba kalau diakui dengan jujur, beda jalan cerita. Bapak saudara yang dikasih itu dari cerita firman ini, kita akan belajar. Mari kita akui dengan jujur segala perbuatan dosa kita itu di hadapan Tuhan. Amin, haleluya. Jangan mencari-cari alasan. Jangan cari-cari alasan. Dia kok yang salah, bukan aku. Dia kok. Jangan saudara. Kita langsung tersungkur di mata Tuhan. Aku salah. Tuhan akan memulihkan kita dengan Tuhan. Amin. Coba ngomong kanannya, jangan keraskan hatimu mengaku jujur di hadapan Tuhan. Haleluya. Jangan dikeraskan hatinya itu. Jangan saudara. Kalau kita keraskan hati kita, pemulihan tidak akan terjadi. Benar gak ya? Tidak akan terjadi mujizat. Tidak ada pemulihan. Tapi kalau kita lembutkan hati kita, hubungan kita akan dipulihkan dengan Tuhan. Ada 3 bapak saudara yang membuat manusia itu jatuh dalam dosa. Ada 3 cara iblis membuat manusia itu jatuh dalam dosa. Yang pertama, dosa kesombongan. Ini yang kedua. Jadi manusia itu sering jatuh dalam dosa karena dosa kesombongan, tinggi hati, angkuh, arogan. Jangan sampai karena dosa pertama itu kesombongan disorban. Jangan sampai kita tinggi hati. Amin, haleluya. Coba ngomong ke kanannya, jangan tinggi hati. Haleluya. Rendah hatilah kita itu. Amin, haleluya. Hamba Tuhan sekalipun yang nurani harus tetap rendah hati. Dia dipakai Tuhan pakai karunia yang luar biasa, tetap harus rendah hati. Orang yang rendah hati, dia tidak pernah mencuri kemuliaan Tuhan. Dia akan berkata, semua karena Tuhan. Dia akan berkata dan cerita kepada semua orang, aku bisa sukses hari ini, aku bisa sehat hari ini, aku bisa kuat hari ini, semua karena kasih karunia Tuhan. Haleluya. Bukan karena kuat dan gagaku ini, aku bisa panjat
Jangan berkata, bukan karena kuat ibadah, tapi karena Tuhan. Haleluya. Rasul Paulus bilang apa? Rasul Paulus itu rapi Tuhan luar biasa. Ketika dia berjalan, haleluya, sembuh. Ketika dia berdoa kepada yang terlalu setan, sembuh. Iblis lari dari orang itu. Yang sakit sembuh. Rasul Petrus juga begitu. Tapi ada orang itu yang timpang itu disembah dia. Jangan sembah saya, sembahlah Tuhan. Aku sama seperti engkau. Muliakan Tuhan. Karena aku sama dengan engkau, aku juga memuliakan Tuhan. Kalau dia itu si basa-basa ini, asal kita diperlengkapi Tuhan. Menang dari besok. Haleluya. Amin. Si basa-basa itu adik, hal asli di rohani Tuhan. Menang dari iman bagi kita semua. Tidak boleh, saudara. Ketika kita dipakai Tuhan, jangan kita pamerkan karunia itu. Haleluya. Asik betul mau pertanyaan. Asik betul doa aja mau berdua. Asik betul mau arah karunia video. Jangan saudara. Secara tidak sengaja kita mencuri kemuliaan Tuhan. Haleluya. Sampai kita tidak menginjak tanah lagi. Asik betul menanam nasib tol. Jangan saudara. Hanya Tuhan yang benar. Haleluya. Ini cara iblis. Aku yang paling kuat di sini. Karya apa itu? Aku guru besok karya dia tanggung itu apa itu? Aku malu itu apa itu? Jangan saudara. Itu mencuri kemuliaan Tuhan. Mari kita rendah hati. Amin. Haleluya. Coba ngomong kerenanya. Mari kita rendah hati Bapak Saudara. Amin. Jangan sombong. Tuhan benci kepada kesombongan. Tuhan bilang apa di Mazmur? Yang salah. Orang yang meninggikan diri akan kujatuhkan. Itu awal kehancuran. Aku benci kepada orang sombong. Itulah awal kehancurannya. Tapi orang yang rendah hati akan kutinggikan pada waktu. Haleluya. Mari. Ini yang membuat manusia jatuh dalam dosa. Tanpa sadar. Ketika kita dipuji orang, ketika kita disanjung orang, jangan sampai telinga kita lupa akan Tuhan. Haleluya. Kita harus berkata, akan nama. Selalu pada aku sih dijujur malu orang macam kita deh, malu orang manusia deh. Puji deh. Undang maju lain, undang maju itu, undang puja itu, undang puja lain. Tuhan, undang dulu. Puji Tuhan lah. Si bahasa selalu pada aku. Terus. Puji Allah nah, puji Tuhan. Haleluya. Jangan lagi buku ya mah, lagi Tuhan dulu. Haleluya. Si bahasa terpujilah. Haleluya. Jangan sampai kita keraskan hati kita, saudara. Sekalipun itu fakta, kenyataan, tapi kita tetap rendah hati. Haleluya. Amin. Karena Yesus juga rendah hati, kita juga harus rendah hati. Jangan sombong. Haleluya. Jangan bilang Allah yang harus berkumpul, boy bangun, gereja. Jangan saudara. Allah yang harus berkumpul, boy gereja, baik diun berhasil. Jangan saudara. Semua karena anugerah Tuhan. Amin. Yang kedua, apa yang membuat manusia di dalam dosa? Kedudukan, jabatan, harta, uang, kekayaan. Saudara, sekarang banyak orang jatuh dalam dosa karena jabatan, karena kedudukan, karena pangkat, karena uang, karena harta, karena mammon. Itu fakta. Bahkan ada orang, dikatakan dalam firman Tuhan itu sudah tertulis, banyak orang menjual imannya gara-gara uang. Jangan sampai kena sama kita itu. Amin. Haleluya. Jangan sampai gara-gara uang kita menjual iman kita, Bapak Saudara. Proses iman bisa nageleng satu nama udah tapi belarang orang. Nah, kuliah itu pangkat, kuliah itu jabatan, kuliah kamu rawon dia, kuliah kita mengurang, bersuci. Jadi saya sarana tinggal mau belajar suci. Mau nggak Bapak Saudara? Boleh kita? Jangan mau. Haleluya. Karena apa?
Karena harta kekayaan uang tidak bisa menjamin keselamatan. Haleluya. Tidak bisa menjamin kebahagiaan. Tidak bisa. Tetapi Yesus jaminan kebahagiaan kita. Haleluya. Sekali Yesus tetap Yesus selama-lamanya. Haleluya, amin. Jangan pernah ingkar janji. Jangan sampai kita nyanyi semangat, keputusanku mengikut Yesus, keputusanku mengikut Yesus. Ku tak ingkar olah kata, olah roh yang pengen namirai. Olah roh yang namirai. Aitor menibir siapa sih? Jangan sekarang. Pertahankan kebenaran. Amin, haleluya. Pertahankan firman Tuhan itu. Jangan sampai kita Bapak Saudara sebagai orang yang percaya kepada Tuhan murtad. Tahu murtad Bapak Saudara? Murtad, tinggalkan Yesus. Jangan saudara. Kita harus sekali Yesus tetapi Yesus namanya. Suka dan duka, sehat dan sakit, kaya atau miskin, aku akan tetap mengikut dan melayani Tuhan selama-lamanya. Amin. Beri tangan bagi Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Itu iman kita. Yang ketiga bagi saudara yang dikasih Tuhan, apa yang membuat manusia itu jatuh dosa? Hawa nafsu kedagingan. Makanya ada 3 tahta yang membuat manusia itu jatuh dosa. Hawa nafsu kedagingan yang di dalamnya ada perzinahan, perselingkuhan, percabulan, pornografi, LGBT, seks bebas. Seperti Sodom dan Gomora itu. Kenapa Sodom dan Gomora dihanguskan? Karena begitu. Sodom dan Gomora dibakar habis oleh Allah karena kelakuannya bejat. Bayangkan Bapak Saudara, hidup dalam perzinahan, hidup dalam pornografi, hidup dalam percabulan, LGBT, tahu LGBT? Lesbian, gay, itu sekarang dilegalkan itu di berbagai negara. Sama-sama laki-laki kawin, sama-sama perempuan kawin. Bayangkan itu. Yang bilang tidak boleh, harus laki-laki dengan perempuan supaya ada keturunan. Mana ada sama-sama laki-laki punya keturunan? Tidak ada itu. Mana ada sama-sama perempuan menikah ada keturunan? Tidak akan terjadi. Itu melanggar. Hawa nafsu, perzinahan, perselingkuhan, sudah punya istri lagi. Udah punya suami lagi. Itu dia. Kalau agama sekarang begitu. Muhammad tahu, Muhammad ini 7 istri. Si Rasul termasuk ini 7 istri. Yang paling parah tahu nggak si Muhammad ini? Adiknya saudaranya dikawin. Bangsa Islam nggak boleh kawin saudara, nggak boleh, dilarang itu. Nggak boleh. Adiknya sendiri masih anak-anak karena cantik sekali, ditunggu itu dikawin. Inilah contoh itu milik kita. Apa mereka bilang? Si Muhammad aja 7, aku juga bisa. Mereka ustaz-ustaznya dengan itu. Iya. Itu contoh itu mana perzinahan di situ semua. Haleluya. Mari kita Bapak Saudara jaga pergaulan kita. Jaga saudara hubungan kita dengan Tuhan, laki-laki dan perempuan, apalagi yang belum menikah. Haleluya, amin. Jaga, cari pasanganmu yang seiman. Cari jodohmu yang takut Tuhan. Cari jodohmu yang takut Tuhan, yang seiman. Jangan sembarangan. Haleluya. Itu kata Tuhan. Jangan sampai. Sekarang banyak orang gara-gara perempuan dia juga di mana? Gara-gara laki-laki dia di mana? Tahu nggak Bapak Saudara? Jangan sampai pacaran sama orang Muslim.
Karena ajaran mereka begini, pacaran kau sama orang Kristen perempuannya, hamil dulu mereka. Bahkan itu jahat sekali mereka itu. Hamil dulu anak perempuan orang Kristen. Nanti kalau sudah hamil, bilang aja aku bertanggung jawab, tapi ada syaratnya, tinggalkan Yesus. Aku mau mengawini engkau, syaratnya tinggalkan Yesus. Bahaya kan, saudara? Tidak boleh. Makanya kita harus tegaskan, tidak boleh. Berpacaran beda iman. Haleluya, amin. Itu strategi mereka sekarang. Mohon maaf kalau saudara. Memakai. Orang sedekah, berubah. Apa yang aku mau bertanggung jawab, tetapi harus tinggalkan imannya. Yesus itu masuk. Saya sekarang pakai cinta. Jangan segala. Haleluya, amin. Kita harus tegaskan kepada anak perempuan kita. Jangan. Harus yang seiman. Yang seiman aja banyak masalah. Apalagi yang tidak seiman. Haleluya. Kita harus pikir begitu jauh-jauh saudara yang dikasih. Mari kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Ini Sodom dan Gomora melakukan seperti itu. Adanya dikawini. Bahkan dikawin sama binatang. Kawin sama anak LGBT. Maka Tuhan bilang apa? Sodom dan Gomora bumi hanguskan sampai sekarang. Tidak ada lagi. Karena kelakuannya begitu. Buktinya apa? Ketika Lot dikunjungi oleh malaikat itu, datang mereka semua orang-orang kampung Sodom dan Gomora. Ayo Lot keluar dari tamu itu. Kami akan membunuh itu. Maka Lot bilang, enggak boleh. Aku tanggung jawab ini. Enggak boleh. Kamu pun enggak boleh duduk. Maka malaikat itu buta semua orang yang datang itu. Ternyata benar. Ternyata ya orang sini kelakuannya jahat. Wah, kata malaikat itu. Haleluya. Maka malaikat itu bilang apa? Pergi ke gunung sana, bawa istri anakmu, jangan menoleh ke belakang. Akan kami bumi hanguskan Sodom dan Gomora. Mari kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita jaga perjuangan kita. Jangan hidup dalam pornografi. Haleluya, amin. Nonton film porno, percabulan, gak boleh. Haleluya. Kita harus jaga kekudusan. Karena Tuhan kita itu kudus. Ini yang disebut strategi iblis itu. Mari kita jaga hidup kita ini. Jangan sampai kita jatuh dalam dosa. Jangan cepat. Apa yang membuat manusia itu jatuh dalam dosa? Yang pertama, karena mereka tidak taat akan firman Allah. Ini. Jangan sampai kita tidak taat kepada firman Allah. Orang yang taat kepada firman Allah, ini kan karena nggak taat ada Hawa. Tidak diingat firman itu, dilupakan, maka mereka berontak. Kita harus taat dan setia kepada firman. Amin, haleluya. Jangan sampai kita melanggar firman. Taat. Orang yang tidak taat akan firman, dia akan melupakan firman Allah itu. Dia akan meragukan firman Allah itu seperti Adam dan Hawa itu. Dia tidak hidup akan firman. Dia akan buat firman itu seperti dongeng, seperti koran, seperti buku komik, buku majalah. Itu akan cepat jatuh dalam dosa. Orang yang hidup dalam dosa itu, baru saudara, itu diperbudak oleh iblis. Diperbudak. Jangan lebar barate di hukumnya, ibarat di hukumnya. Jadi di jum masa belakang ini tidak ada karet langsung lalu oleh di kontrol saja. Itu dia saudara. Soalnya malah orang ini balai uji besar rakyat saudara dan boleh pasti orang ini bosi. Sekarang ini pulang selesai. Itu dia. Sekarang ini langsung selesai. Oleh nama ini orang tak tahu. Tidak ada lagi bekerja atau bekerja. Pasti. Jadi mulai sebenarnya. Ulang suasana. Jangan saudara. Haleluya. Kita sejak kita dibebaskan oleh Yesus, sejak kita diselamatkan Yesus, dosa kutuk, dosa nenek moyang telah diputuskan. Amin. Haleluya. Diputuskan itu Bapak praktis.
Kita tidak lagi dihamba dosa, tidak mudah dosa lagi, tapi kekudusan Allah meliputi kita. Makanya kita itu tidak ikut dosa. Habitat tak, tempat tak dan dosa deh. Contoh, kita bidau air ikan mas dan air tawar. Ikan masukkan, tapi habitatnya di air tawar doh. Taman besok, mereka lapar memang. Tapi mereka lapar dan mencari air memang. Asuhan mati. Mencari air tawar di mengelap-kelap ikan masih dan mencari air hidup. Tapi jangan kasih itu habitatnya. Kita harus seperti itu. Kalau kita juga dosa, kita lepar, kita harus kembali kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Jangan senang di situ. Kita harus taat kepada firman Tuhan. Jangan berontak. Amin. Haleluya. Yang kedua, kenapa manusia tidak berdosa? Karena tidak peka akan suara Roh Kudus, tidak peka akan suara Tuhan, cenderung mendengarkan suara iblis, suara hatinya daripada suara Tuhan. Kita harus peka memilih suara di Tuhan. Amin. Haleluya. Mengunang bikin suara di jorma, bikin suara itu. Haleluya. Aku cuma senang. Jadi kita memilih suara di jorma daripada suara itu. Ada cara Tuhan. Kita berdiam diri lah. Jangan hanya terus ngomong sama Tuhan, kita berdiam diri supaya Tuhan berbicara kepada kita. Amin. Ada saatnya kita berdoa berdiam diri dan Tuhan datang berbicara kepada kita secara pribadi. Kita dengarkan suara. Haleluya. Suara Tuhan itu tidak langsung, oh, Bapak Misaha, oh Misaha, nggak langsung seperti itu, Bapak ini mati lagi kan? Nggak langsung, oh Misaha, tahu. Cara suara-suara itu seperti apa? Bisa melalui firman Tuhan kita ditegur. Amin. Haleluya. Lewat khotbah firman Tuhan kita ditegur, itu suara Tuhan. Lewat apa? Lewat mimpi juga boleh, bisa. Atau lewat orang lain juga dinasihati kita lewat firman, itu juga suara Tuhan. Haleluya. Atau bisa juga begini, ketika kita melakukan dosa, jantung kita berdebar-debar. Ada pemberontakan gitu ya. Tapi kalau kita peka, waduh jangan lakukan. Amin. Haleluya. Seperti sinetron itu, pernah nonton sinetron si bawang putih si bawang merah. Baik baca orang tadi orang malaikat puji roh, jangan lakukan, jangan. Begitu saja. Bisa dengan jantung kita berdebar. Tetapi ada orang tidak berdebar-debar lagi jantungnya. Kenapa? Karena dia sudah hidup dalam dosa. Tak kurasa yakin. Melakukan dosa tidak kurasa itu. Coba kalau orang yang dekat dengan Tuhan, ketika dia dalam dosa, mau coba jantungnya. Tetapi orang yang biasanya dalam dosa, alami. Itu suara Tuhan. Haleluya. Amin. Coba orang yang selalu kebal dalam dosa, mana aku mana, di mana, tangan arung bebe, tangan arung bebe. Suara Tuhan. Ada juga suara Tuhan. Ketika kita melakukan dosa, ada orang yang hubungi kita supaya kita jangan melakukan itu. Amin. Haleluya. Ketika ingin melakukan ini, ada orang terbawa kita sehingga kita sibuk, nggak jadi lakukan itu. Itu cara Tuhan. Jangan sampai Bapak Saudara yang kasih. Yang lebih cenderung kita dengarkan suara iblis, suara hati kita. Dengarkanlah suara Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, kenapa orang sering berdosa? Karena gampang terpengaruh kepada dosa, tidak ada komitmen untuk mengiring Tuhan, tidak ada prinsip firman Allah dalam dirinya. Bawa arus, terbawa arus. Ana masa, mena masa jadi dosa. Ana masa ini betul. Yang tetap dia. Merduku jangan merduku. Mari saja di mana? Merduku jangan merduku di mana? Merduku jangan merduku di mana? Jangan dong membilang mana ada dengan itu. Kita harus tahu itu Bapak Saudara. Amin. Haleluya. Harus tahu. Kita harus tahu. Jangan gampang terpengaruh. Lawan iblis.
Dengan apa? Tuhan bilang apa? Dia kau tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, dia akan lari daripada. Kuncinya apa? Tunduk kepada Allah. Lawan iblis, dia akan lari dari itu. Jangan coba-coba bapak-bapak saudara, kita jadi tunduk kepada kita lawan iblis. Apa dia bilang? Ada kan itu Rasul Paulus kan mengutuskan di nama Tuhan. Ada anak Biliam, anak dari yang di dalam Alkitab itu. Aku kenal Rasul Paulus, aku kenal itu Petrus. Siapa engkau? Sama dengan aku, memusuhi aku. Maka mereka diperpendahkan oleh iblis itu. Iblis tahu siapa itu kawannya. Iblis tahu siapa temannya. Sama-sama teman, langsung berpendahkan itu. Anak sekewa, maaf sama. Anak-anak sekewa dalam kisah Rasul. Dia coba menjualkan orang-orang yang seperti yang dilakukan oleh Rasul Paulus, yang sakit, yang terkena setan. Dijualkan, dia coba, aku bisa. Matanya, kalau datang orang-orang yang terkena, kau dipelak patah. Di apa mereka semua? Ditelanjangi mereka semua. Langsung siapa yang kau? Rasul Paulus kenal. Petrus aku kenal. Siapa yang kau? Kau sama dengan aku. Memusuhi saya, langsung mereka berdoa. Artinya apa? Kita harus tunduk kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Memungkinkan hanya tunduk kepada Tuhan. Haleluya. Maka kuasa Tuhan akan mengalir dalam hidup kita. Yang terakhir, orang yang tunduk kepada Tuhan itu dia benci akan dosa-dosa. Benci akan dosa. Makanya kalau kita kan tambah hari, tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah ku percaya. Tambah hari, tambah benci dosa. Tambah hari, tambah ku setia. Haleluya. Kita harus begitu Bapak Ibu. Tambah hari, tambah benci dosa. Yang terakhir, orang yang sering jatuh dalam dosa, hubungannya dengan Tuhan terputus. Tidak memiliki hubungan intim dengan Tuhan. Iya. Mulai hubungan dengan Tuhan, gampang kita jadi dalam dosa. Hubungan kita jangan sampai terputus, saudara. Amin, haleluya. Jaga hubungan kita dengan Tuhan. Lewat apa hubungan kita dengan Tuhan, saudara? Lewat firman seperti ini. Lewat beribadah seperti ini. Lewat memuji menyembah Tuhan, itu hubungan kita kepada Tuhan. Lewat dua-dua pujian penyembahan, itu hubungan kita. Lewat baca firman Tuhan, lewat bersekutu beribadah kepada Tuhan. Jangan sampai terputus. Amin, haleluya. Orang yang jarang berdoa, jarang baca Alkitab, jarang beribadah, jarang memuji menyembah Tuhan, ini gampang sekali jatuh dalam dosa. Gampang sekali terpengaruh kepada dosa. Jarang baca Alkitab, jarang berdoa, jarang memuji menyembah Tuhan, lupa-lupa. Itu gampang sekali jatuh dalam dosa. Tapi kita umat Tuhan, jemaat Tuhan, mari kita perbaiki hubungan kita kepada Tuhan. Amin, haleluya. Sampai sudah kembali sedikit. Mari tingkatkan doa kita, pujian penyembahan kita, firman Tuhan yang kita dengarkan, kita baca, kita lakukan.